Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Dwi Saputra dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya mau melakukan wawancara pada, kalau boleh tahu Bapak siapa? Pak Rifki. Pak Rifki. Pertanyaannya tentang pendekatan pendidikan jasmani. Pertanyaan 1, apa itu pendidikan jasmani? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki Muslim. Saya guru baju kaki SMA Negeri 1 Rangin. Ya, saya jawab pertanyaan mengenai apa itu pendidikan jasmani. Ya, pendidikan jasmani itu menurut saya pribadi sebagai guru olahraga, pendidikan jasmani merupakan pembelajaran yang didapatkan di sekolah, bahkan mungkin masnya juga dari SD sampai sekarang bahkan kuliah itu kok ada ya pendidikan jasmani, tujuannya apa dan apa pengertiannya. Jadi sedikit saya artikan, kita jangan sampai salah mengartikan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Jadi kalau pendidikan jasmani itu arahnya pembelajaran kita sebagai guru itu tujuannya tidak membawa anak itu ke jenjang atlet dari pendidikan jasmani. Tapi kita harus bisa membuat anak itu siap dari segi jasmaninya atau fisiknya untuk menghadapi kesehariannya. Bahkan sekarang di pendidikan jasmani itu sering diartikan kenapa kok siswa kita dalam keseharian saat pembelajaran olahraga kok senang mendadak yang izin. Karena pendidikan jasmani di situ dia artikan sebagai hiburan mereka, sebagai rekreasi mereka. Ya, makanya itu di pendidikan kita tidak dilupakan, baik kurikulum apapun tidak melupakan yang namanya pendidikan jasmani. Tapi tidak ada salahnya juga kita sebagai guru kalau melihat potensi anak kita jangan hanya arah ke pendidikan jasmani saja. Kalau potensi ada, kita arahkan juga ke pendidikan olahraganya juga. Nah, itu sedikit banyaknya mengenai pendidikan jasmani dan menyambung ke pendidikan olahraga. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa saja tujuan dari pendidikan jasmani? Ya, saya dalam mengajar ini pasti ya setiap pembelajaran itu memiliki tujuan. Tapi sekarang kita jangan mengartikan habis kita mengarah ke tujuan itu kita stop di situ. Jadi setelah nanti ke tujuan kita dapat, kita harus melakukan refleksi, evaluasi pembelajaran kita kurang apa, baru kita ubah cara kita biar apa tujuan pendidikan jasmani itu tersampaikan. Jadi tujuan pendidikan jasmani itu ya satu tadi, kita membuat siswa itu lebih siap dari segi fisik, dari segi kebugaran, dari segi kesehatan dia kita siapkan untuk bisa menghadapi atau melakukan aktivitas kesehariannya, baik di lingkungan sekolah, di rumah tangga, ataupun di masyarakat. Itu tujuan dari pendidikan jasmani itu. Di samping itu juga tujuannya, setiap pembelajaran itu memiliki tujuan. Jadi ada mungkin di SD yang dikenalkan tujuan utama pembelajaran SD jasmani itu untuk apa? Biar dia mengenal sistem bernilai. Tujuan di SMA itu apa? Biar dia tahu yang namanya teknik-teknik dasar dalam berolahraga. Kalau di SMA yang saya ajar, tujuan utamanya di samping tadi yang saya sampaikan itu rata-rata kalau di SMA sudah pengembangan baik dari teknik dasar nanti menuju ke dia tahu aturan, dia tahu yang namanya peraturan olahraga. Di samping itu juga dia bisa menerapkan dalam nanti misal menggelar sedikit kejuaraan di tingkat masyarakat. Itu dari tujuan olahraga itu sendiri. Selanjutnya, apa saja
saja kelebihan dan kekurangan pendidikan jasmani dalam pembelajaran anak? Ya, kalau kelebihan jasmani dan kekurangannya, kalau kelebihannya banyak. Jadi tadi saya sampaikan kelebihan pendidikan jasmani ini kalau sekarang itu atau mungkin dari dulu ya saya sendiri juga merasakan yang namanya pendidikan jasmani itu sangat ditunggu oleh peserta didik. Jadi kalau gurunya nggak ada, entah karena izin luar atau apa, itu mesti kita diserang. Jadi di situ yang membedakan pendidikan jasmani dengan pendidikan yang lain. Terus tadi apa mas? Kekurangan Ya, kalau kelebihannya kan tadi ya banyak. Kalau kekurangannya condong kita tidak banyak menemukan kekurangan, tapi ada. Jadi kekurangannya gini, di setiap masyarakat itu kan sifatnya homogene. Homogene itu contoh saat saya mengajarkan salah satu teknik permainan bola besar. Jadi kadang kan rata-rata di masyarakatnya, misalnya masyarakat si A ini dia kok ada permainan sepak bola, bola voli, bola basket. Dia secara sendirinya saat dia ada permainan suka. Tapi di masyarakat yang tidak ada permainan itu, ada juga siswa yang di masyarakatnya nggak ada permainan jasmani sama sekali. Di situ dia juga akhirnya sedikit kesulitan untuk di situ. Jadi condong ke mungkin, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan anak saat dia kebingungan. Nah, itu tanggung jawab siapa? Kita sebagai pendidik harus bisa masuk di dalamnya untuk memberikan pendidikan biar dia bisa mengikuti teman-temannya yang sudah paham dan bisa mengenai pendidikan jasmani. Itu mungkin sedikit banyaknya mengenai kekurangan dan kelebihan. Oke Bapak, makasih atas materinya. Yang dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.